Halo, silakan Pak Miftah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Dr. Elvin Lailana selaku pencetus dan juga rekan dari yang mulia Dr. Suhada KPTA Bali yang berinisiatif untuk melakukan semacam bimbingan untuk rekan-rekan yang nantinya ingin mengikuti tes calon hakim di peradilan agama. Mudah-mudahan ide tersebut bukan hanya sekedar bisa kita wujudkan, tetapi juga menghasilkan calon-calon hakim yang berintegritas tentunya. Mudah-mudahan nanti juga di bimbingan nantinya dengan beberapa narasumber, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, kita berbagi ilmu bagaimana pengalaman tes ke depan, bagaimana nanti tes selanjutnya, kita sambil menunggu uh, informasi dari Mahkamah Agung atau dari Badilak bagaimana nanti prosedur atau syarat-syarat yang akan dipersiapkan sebagai calon peserta tes atau secara personal tes sebagai calon hakim. Tidak berpanjang kalam untuk membuka, marilah kita sama-sama membuka acara kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, uh, sambutan dan arahan dari yang mulia Dr. Suhada SHMH, beliau KPTA Bali, yang menitipkan pesan arahan melalui video. Saya persilakan kepada Bu Suda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya dalam keadaan di Bedugul, Bali sedang family gathering hari ulang tahun PTA Bali yang ketiga. Saya Suhada, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, mengapresiasi atas inisiasi dari rekan-rekan sekalian, Bapak Dr. Elvin dan kawan-kawan mengadakan bimbingan belajar ini. Ternyata minat yang besar, lebih dari 1.300 yang ingin mendaftarkan bimbingan belajar tes calon hakim peradilan agama. Harapan kami, adik-adik sekalian dapat mengikuti bimbingan belajar ini dengan baik, sehingga diharapkan seluruhnya nanti akan lulus untuk mengisi hakim peradilan agama di masa akan datang. Saya yakin dengan ketekunan adik-adik sekalian, bimbingan belajar ini akan berjalan dengan baik sekali. Dan kepada rekan-rekan para inisiator, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, bisa didengar ya? Bisa, Pak? Ya, bisa Pak. Bisa, Pak. Selanjutnya akan kita persilakan kepada Ayahanda Dr. Evin Nailana SHMH, Hakim Tinggi PTA Jakarta selaku inisiator yang akan memberikan launching dan pemberian motivasi. Untuk itu saya persilakan Ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan Ketua PTA Bali, Dr. Suhada SMH. Selamat Milad untuk PTA Bali yang ketiga. Semoga selalu memberikan layanan yang prima kepada pencari keadilan, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Para ketua yang turut juga sebagai narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Banyak sekali yang minat setelah dihubungi untuk menjadi pemateri dalam bimbingan belajar maju berintegrasi ini. Serta yang saya banggakan, seluruh peserta bimbingan belajar maju berintegritas yang terdeteksi 2 WA sebanyak 1.350 lebih ya tenaga teknis dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Nias ya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang bersejarah ini, pada sore hari yang cerah, alhamdulillah kita dapat berkumpul melalui Zoom. Dan semoga kita selalu dalam sehat mengikuti launching bimbel maju berintegritas, sebuah ikhtiar strategis dalam menyiapkan calon-calon hakim masa depan dari unsur tenaga teknis. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan agung dalam kejujuran, keadilan, dan amanah, nilai-nilai utama yang menjadi ruh dari profesi seorang hakim. Bapak dan sekalian, kita semua menyadari bahwa kebutuhan hakim di lingkungan peradilan saat ini sangat mendesak dan nyata. Dan ini sudah beberapa tahun ya, moratorium. Kekurangan hakim ini tidak hanya berdampak pada beban perkara yang tentunya semakin berat, tetapi juga berpengaruh langsung pada kecepatan, kualitas, serta keadilan pelayanan hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, kita memiliki aset sumber daya manusia yang luar biasa. Baru dibuka sehari, per jam naik signifikan, 100, 200, ternyata sampai sekarang 1.300 lebih ya terkumpul, tergabung dalam 2 WA group para tenaga teknis peradilan yang saya yakin selama ini telah tampakan lapangan ya, memahami ritme persidangan, administrasi perkara, etika peradilan, serta denyut keadilan di ruang-ruang sidang sampai bermalam-malam bahkan. Oleh karena itu, setelah mendengar meskipun belum dirilis, ya kami mencoba menginisiasi ya, setelah adanya ya beredar info bahwa akan ada rekrutmen hakim di jalur tenaga teknis, maka ini bukan sekedar kesempatan personal, tapi merupakan strategis besar penguatan peradilan. Dan hari ini melalui bimbingan belajar berintegritas, kita memulai langkah nyata, satu ya, untuk menyiapkan rekan-rekan yang unggul secara intelektual. Saya setelah bercengkerama, setelah berinteraksi dengan kawan-kawan di DKI, Kalimantan, Sumatera, ya, karena saya belum tugas di Timur, saya yakin SDM tenaga teknis kita unggul, matang secara profesional, dan paling utama adalah kokoh secara moral dan integritas. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa bimbingan belajar ini tidak hanya disiapkan untuk meluluskan peserta dalam seleksi, ya kita berikhtiar tentunya. Apa? Semoga kuota yang nanti dirilis nanti cukup besar. Kita berharap berdoa tahun depan sudah ada pengumuman, atau setidaknya yang saya dengar dari kawan-kawan dekat bisa jadi di akhir tahun ini. Tapi lebih dari itu, untuk membentuk karakter hakim sejati,
Saya pernah berselawar juga sama kawan-kawan. Cobalah teguh memegang hukum dan keadilan. Tidak goyah oleh tekanan. Tidak soleh oleh kekuasaan. Tidak silau ya. Tidak tunduk pada kepentingan. Dan senantiasa berpada kebenaran. Dan yang lebih penting ketika ingin kita menjadi hakim, ya bertindaklah seperti seorang hakim dalam sehari-hari. Kemudian juga nama maju berintegritas. Ini sulit memberi nama grup ini. Kalau kemarin saya berdiskusi, bagaimana kalau dikasih nama grup tes hakim? Belum ada pengumumannya. Makanya terpilihlah namanya maju berintegritas. Ini bukan slogan kosong. Setelah saya merenung, ini adalah sebuah komitmen, nilai dan arah perjuangan. Maju dalam kualitas, maju dalam kapasitas, dan maju dalam integritas. Dan kepada teman-teman yang baru join saat ini sejumlah 300 ya, dari 1.300 yang terdeteksi. Ini merupakan orang-orang pilihan, bukan berarti keberuntungan semata bergabung dalam grup ini, tetapi karena potensi, dedikasi, dan harapan besar yang disematkan pada Bapak semua. Jadi bimbingan belajar ini sebagai ladang ilmu ya, tentunya bagi kami semua narasumber, sama-sama kita mencari ilmu, tempat menempa mental, dan ruang menumbuhkan integritas. Tentunya ini persaingan menuju jabatan hakim tidaklah mudah ya. Belum diumumkan atau dirilis oleh yang punya kekuasaan atau pimpinan kita baik di Badilat maupun Mahkamah Agung, sudah beratus-ratus, yang sekarang sampai 1.000 ya, mendaftar di WA Group. Ini gratis, nggak ada pungutan. Nanti teknisnya ketika Zoom ya akan disampaikan oleh Pak Huda ya, atau Pak Dr. Miftah, Pak Ketua. Jadi ingatlah bahwa yang akan membuat Anda bertahan bukan semata kecerdasan, melainkan kejujuran, ketekunan dan akhlak. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan belajar maju berintegritas secara resmi saya nyatakan di launching. Semoga program ini melahirkan hakim-hakim yang adil, hakim yang berani, hakim yang bersih, dan hakim-hakim yang menjadi cahaya keadilan bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda motivasi dan arahannya. Mudah-mudahan dengan motivasi ini menjadi penyemangat Bapak Ibu semua untuk menjadi hakim yang berintegritas yang kemudian nanti akan menjadi penerus-penerus Ayahanda di masa yang akan datang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kanda Dr. Ahmad Fauzi untuk memberikan motivasinya. Saya persilakan Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, yang mulia Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, calon WKPTA. Kita doakan beliau mudah-mudahan oleh tempat promosi yang terbaik. Yang saya hormati saudara moderator, sahabat saya Pak Miftah Farid. Tadi pagi kita komunikasi Pak ya, tapi lain konteks. Ya, saya hormati Pak Huda Lokoni, ada teman-teman narasumber, para ketua PA, rekan-rekan hakim, dan seluruh sahabat-sahabat dan keluarga saya yang berkumpul di majelis istimewa ini. Ini total 300 yang mulia Pak Elvin. Kok bisa genep gini Pak ya? Ini seperti tanda alam ini. Izin Kanda, kayaknya ini mohon maaf kepada jamaah sekalian, kayaknya ini batasnya cuma 300 kayaknya ini. Oh ya. Mohon maaf. Oh ya. Bukan 1.000 ya? Bukan Ayahanda kayaknya ini. Kemarin saya bilang 1.000 loh.
Siap ya. Ternyata 300 maksimal teman-teman, banyak yang nggak bisa masuk nih ya Anda. Baik, saya yakin ini banyak yang mau masuk ini Pak. Dan forum ini sangat bermanfaat menurut Amin, saya. amin, amin. Eh, Rekan-rekan sekalian, saya tidak menyebut satu persatu sampai kenal wajahnya. Saya ingin menyampaikan bahwa forum ini seperti kolam yang ingin mengumpulkan generasi yang punya talenta luar biasa. Jadi diawali oleh yang mulia Pak Elvin, beliau satu kantor dulu ketika ditarakan bersama saya. Beliau luar biasa memang. Terus terang, ilmu-ilmu beliau yang digunakan menjadi nafas hidup sehari-hari, itu digunakan dalam tindak tanduknya sehari-hari. Saya nggak bisa bayangkan hakim-hakim yang seangkatan sama beliau itu masih jadi hakim biasa, tapi beliau sudah hakim tinggi dan calon wakil PTA. Saya banyak menimba prinsip hidup yang ditanamkan oleh Pak Elvin, walaupun barangkali hari ini saya mengakui karena terus terang ditarakan saya sama beliau sama-sama jadi khotib ya, sama-sama jadi khotib, jadi memang ilmunya harus rajin-rajin disimpan sendiri. Rekan-rekan sekalian, calon hakim yang Allah lulus semuanya di forum ini, riset saya di disertasi kemarin memang mengangkat tentang isu irah-irah putusan hakim yang bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya memulai dari ini kenapa? Karena nanti ujungnya adalah bahwa forum ini adalah ingin menyelamatkan lembaga peradilan agama. Paling tidak dari dua hal. Satu, berkaitan dengan kompetensi, yang kedua integritas. Dari hal kompetensi misalnya, ada sebuah asas atau pameo ya, hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Nah, ini hukum itu kalau keras dia melukai pihak berperkara. Kecuali keadilan yang ditegakkan oleh orang yang adil paling tidak terhadap dirinya dulu, baru terhadap orang lain, dialah sesungguhnya panglima yang mampu menegakkan keadilan itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan integritas. Korupsi yudisiar di lembaga peradilan ini sangat melukai kita semua dan menyayat penderitaan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Tapi itu tidak dapat dipungkiri, akan terus berlanjut kalau kita dari sejak awal tidak berupaya mencetak atau menjaring generasi-generasi yang memiliki talenta, yang memiliki integritas kuat. Karena itu forum ini saya yakin-yakinnya bahwa sesungguhnya ini tergerak dari dalam hati. Satu kata kunci utama yang ingin saya sampaikan, minta tolong teman-teman ketika ngeklik atau memantapkan hati untuk menjadi hakim ketika mendaftar nanti, janganlah memposisikan diri sebagai job seeker, jangan seperti pencari kerja. Kita tidak sedang mengumpulkan para pencari kerja, tetapi ingin mengumpulkan para calon-calon yang memiliki keterpanggilan moral untuk menjaga dua hal itu. Satu berkaitan dengan kompetensi, yang kedua berkaitan dengan integritas. Jadi bagi rekan-rekan semuanya, marilah forum ini kita mulai dengan niat yang tulus bahwa kita ingin menjadi hakim semata-mata adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berintegritas dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua, minta tolong jalin hubungan yang sebaik-baiknya dengan orang tua. Menjadi hakim itu bukan hanya persoalan kepintaran, kata Pak Elvin tadi, tapi ini ridho orang tua. Saya yakinnya ketika sudah diridhoi oleh orang tua, setiap langkah kita termasuk menghadapi ujian, insya Allah dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rekan-rekan semuanya, saya tidak menyiapkan materi secara spesifik karena ini kerangkanya adalah motivasi. Saya hanya sebentar saja menyampaikan ini, tapi paling tidak memang tujuan dari teman-teman semuanya yang tergabung dalam tim bimbingan teknis untuk calon hakim ini adalah bagaimana output yang dihasilkan nanti benar-benar sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Para sesepuh-sesepuh kita, Pak Kamil misalnya, dulu beliau sangat getol menyampaikan
peradilan agama harus dijaga sampai di masa-masa yang akan datang. Setidaknya diperbaiki dari sejak proses rekrutmen. Beliau menyampaikan, tolong dijaga 3 lapis ini. Lapis pertama, upayakan hakim yang lulusan pesantren. Karena kita ulama di mata masyarakat, hakim di mata hukum. Jangan sampai nanti misal hakim disuruh memimpin sholat jenazah tidak tahu misalnya. Itu. Yang kedua, lulusan Timur Tengah. Nah, ini teman-teman yang lulusan Timur Tengah itu juga bisa kita rekrut. Yang ketiga, perguruan tinggi ternama. Walaupun dibatasi 3 lapis itu, pada prinsipnya ruh dari pesan Pak Kamil ini adalah bagaimana agar peradilan agama ini benar-benar martabat ke depan. Benar-benar diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dibungkus oleh kecakapan moral sehingga ketika duduk di singgasana persidangan itu hakim benar-benar senantiasa dijaga dan menyadari bahwa ada malaikat rokib dan atid yang senantiasa menjaga dan mencatat amalan kita. Sehingga tidak lagi kita tergiur oleh kemilau misalnya bujuk rayu, harta dunia dan sebagainya. Tapi semata-mata melihat bahwa amanah yang diberikan oleh Allah ini benar-benar akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat. KPK itu kecil, Bawas itu terbatas jangkauannya. Yang maha melihat adalah malaikat, rokib, dan atid itu yang senantiasa setiap nafas dan langkah kita selalu menyertai. Barangkali itu sementara yang dapat disampaikan. Selebihnya mohon kepada rekan-rekan untuk latihan terus-menerus soal-soal, tryout, kemampuan bidang dan segala macamnya. Karena saya yakin ini memang pekerjaan sehari-hari teman-teman yang tapi kalau itu tidak diasah kembali akan tumpul. Karena itu nanti ketika sudah mau ujian, mohon doa kepada orang tua. Setiap mengerjakan soal berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepada jawaban yang benar. Perkara nanti siapa yang dikabulkan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kita berikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kandan Dokter. Beliau ini rekan saya juga waktu tugas di Kalimantan Timur, betul Kanda ya? Terima kasih untuk sharing dan pemberian ilmu yang diberikan bukan kepada calon saja, tetapi bagi kami juga, karena beliau ini pencinta nulis. Jadi banyak ilmu yang beliau sampaikan melalui tulisan-tulisan. Untuk itu, selanjutnya saya persilakan kepada rekan kita, Bapak Bagus, untuk sharing pengalamannya untuk tes terakhir ya kemarin ya. Siap. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Dr. Sahadak, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, yang mulia Bapak Dr. Elvin, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang alhamdulillah kemarin lolos fit untuk menjadi WKPTH Bali. Semoga penempatan beliau yang terbaik. Yang mulia Bapak Ibu senior kami, Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Agama kelas 1A, kelas 1B, kelas 2, Hakim, kelas 1A, kelas 1B, kelas 2, dan seluruh rekan-rekan angkatan kami di angkatan 9, dan tak lupa seluruh pejabat teknis yang mengikuti insya Allah calon-calon hakim. Mungkin kalau zaman kami bahasanya cacakim. Semoga dapat mengikuti tes dengan baik. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Bapak Dr. Elvin, karena saya itu salah satu murid yang diajar beliau sewaktu diklat, dan alhamdulillah ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, tentu di sini juga ada pengajar-pengajar kami waktu di diklat, ada Bu Hikmah, mungkin di sini ada
yang memberikan ilmu kami, dan alhamdulillah Pak Elvin memberikan saya kesempatan untuk sekedar sharing mungkin ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Karisma Akbar, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai. Sebelumnya di magang Cakim di Pengadilan Agama Bekasi, dan waktu APP, waktu pegawai di Pengadilan Agama Tanjung Radep di Kalimantan Timur. Eh, Izinkan saya, Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk sekedar sharing pengalaman saya ketika menjalani prosesi pengadaan calon hakim. Mungkin agak berbeda angkatan saya dengan angkatan 2017, karena yang kami rasakan pribadi itu kami 2 tahun dulu jadi pegawai, jadi APP, lalu ada proses pembukaan untuk calon hakim di 2023. Eh, Mungkin Bapak Ibu semua di sini ada yang di anggotanya waktu dulu, ada rekannya yang calon hakim di angkatan saya juga, tapi setidaknya saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu untuk memahami lebih jauh yang arti surat edaran Mahkamah Agung tentang pengadaan caking. Izinkan saya share screen, Bapak moderator. Mohon izin, apakah terlihat jelas? Siap, siap. Siap, mohon izin. Ini adalah pengumuman dari Mahkamah Agung tentang pelaksanaan seleksi pengadaan hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi tahun 2021, anggaran 2023. Mungkin kita tidak tahu skema kedepannya seperti apa, tapi saya rasa kalau tidak akan jauh berbeda dengan seperti ini, karena ini terbukti ampuh dalam menjaring calon hakim. Pada tahun 2023 tersebut, Mahkamah Agung mengadakan pembukaan seleksi calon hakim dari analis perkara peradilan. Memang di kami itu ada, pas pelaksanaan CPNS itu ada tanda kurungnya calon hakim. Tapi di sini tetap judulnya analis perkara peradilan tahun 2021. Nah, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan mengikuti seleksi prosesi ini, seperti eh, pegawainya dari mana, surat keterangan jasmani dan rohani, tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, itu dibuktikan dengan nanti ketika ada pengumuman disiapkan surat sehat, surat bebas narkoba, dan yang paling penting itu surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Kenapa saya sedikit agak menekankan di sini? Karena meskipun tidak di closure, tapi ada beberapa yang terhambat di sini di surat yang dari keterangan Bawas ini, dan tidak senang dengan chat LN. Lalu prosesnya waktu itu, karena Mahkamah Agung sudah online, jadi semuanya itu dilaksanakan secara online. Jadi tidak ada proses titip-titip uh, dokumen berkas, semuanya dilaksanakan secara online. Melalui rekomendasi Mahkamah Agung ini didaftarkan melalui NIP, nanti sudah bisa didaftarkan di sini. Lalu yang paling penting adalah tahapan seleksinya. Sebenarnya tahapan seleksinya seperti apa? Nah, mungkin dapat sedikit saya gambarkan. Tahapan seleksinya itu terdiri dari seleksi administrasi, seleksi psikotes, substansi hukum, dan seleksi wawancara. Lalu setelah dari itu penetapan kelulusan. Sebagai gambaran, angkatan saya itu dibutuhkan hakim sekitar 1.531 waktu itu. Kalau tidak salah dari peradilan umum, peradilan agama itu kurang lebih membutuhkan sekitar 600 atau 700 gitu. Tapi yang mengikuti dari memilih hakim agama, karena waktu itu kita bisa milih hakim agama umum atau tun, yang mengikuti memilih hakim agama itu sekitar 360 atau 350 waktu itu. Lalu dari sana kita hanya bisa memilih satu saja kemana, dan saya besar harapan kami karena kebutuhan sebagaimana yang disampaikan senior saya sebelumnya, kebutuhan peradilan agama itu sangat tinggi. Jumlah nominalnya persidangan ini masih banyak yang hakim tunggal, dan bahkan masih banyak angkatan 2017 senior saya di angkatan 8 itu yang masih ada di kelas 2. Karena meskipun mereka seharusnya sudah ada di kelas 1, kelas 1B. Kembali ke tahapan seleksi. Tahapan seleksi yang pertama itu adalah proses administrasi. Nah, ini dokumen-dokumen yang tadi itu yang saya sampaikan di awal, ingin sehat, surat sakit, surat nafsa, dan surat di luar
CTLN, dari Bawas itu menjadi seleksi administrasi. Seleksi administrasinya dikumpulkan melalui tanggal tertentu. Ini di sini meskipun di sini ada tanggalnya, tapi karena waktu itu sempat ada molor-molor, jadi mungkin agak berbeda. Kurang lebih seperti itu seleksi administrasi. Mungkin di sini tidak begitu ketat kecuali yang surat yang dari Bawas itu sempat ada selentingan itu di situ sangat ketat. Lalu psikotes. Psikotesnya karena bobot nilainya 25% ini cukup krusial sebenarnya, cukup signifikan juga untuk perhitungan nilainya. Dan untuk angkatan kami itu mendapatkan seleksi psikotes itu langsung dari Kepegawaian Mahkamah Agung. Waktu itu sempat dibuka sama eh, Bapak Bapak Aconur, dulu Dirjen Badilak. Nah, seleksi psikotesnya itu kurang lebih gambarannya kita mengerjakan soal secara online di satker masing-masing, tapi prosesnya itu harus dilihat secara ketat. Kamera di mana-mana nyala, harus ada pengawasnya, dan harus di ruangan terbuka, jarak mejanya antar peserta satu sama lain itu sudah ditentukan. Dan yang paling penting soalnya, waktu saya itu soalnya kurang lebih sama seperti soal psikotes waktu mengikuti pekerjaan atau psikotes mengikuti eh, untuk mengikuti pekerjaan sih kurang lebih sama. Cuman nanti lebih dalam mungkin akan ada di bimbingan yang dilaksanakan senior-senior saya. Lalu ada seleksi substansi hukum. Nah, ini berbeda pengalaman. Mungkin ada beberapa karena soalnya bank data soal Badilak itu sangat banyak. Ada beberapa yang mendapatkan soal-soal berbeda, tapi kurang lebih apa yang dituliskan di sini ya seperti itu, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, dan hukum Islam. Berbeda mungkin dengan SKB pada umumnya yang ada filsafat dan sebagainya macamnya. Fokusnya di sini karena sudah menginjak cacakim waktu itu ada hukum acara perdata peradilan agama dan hukum Islam. Kalau sepintas mungkin karena saya sering berkomunikasi dengan rekan-rekan PP waktu itu, senior saya waktu itu, mungkin kurang lebih sama seleksi substansi hukum dengan seleksi PP panitera pengganti waktu itu, cuman ada sedikit perbedaan di beberapa soal, tapi kurang lebih apa yang dipelajari itu tidak jauh dari apa yang diteskan waktu panitera pengganti, karena ya pada intinya kita berkecimpung di dunia yang sama, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, dan hukum Islam. Waktu saya itu soal ceritanya tidak begitu banyak, tapi ada soal ceritanya yang panjang, tulisannya harus kita analisis, tidak begitu banyak, tapi ada. Nah, itu juga yang menyebabkan karena kita diberi batas waktu sebagaimana mestinya. Lalu ada seleksi wawancara. Nah, ini seleksi wawancara ini justru yang menurut saya pada saat itu agak berat, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena proses seleksi wawancara itu selain ditunda waktunya dan sebagainya macamnya, itu mengharuskan kita semua harus hadir di tempat-tempat tertentu. Pada saat itu saya dan rekan-rekan diharuskan untuk menghadiri di PTA mana. Jadi seleksinya di mana, PTA pengampunya di mana. Nah, kita harus seleksi di PTA itu. Soal-soal yang diujikan pun ini lebih bervariasi lagi dari substansi hukum itu sendiri. Seperti mungkin beberapa ada yang motivasinya kuat tentang jadi hakim itu sedikit-sedikit ada ditanyakan. Lalu soal-soal cerita, bahkan sampai beberapa info ada yang untuk meng-highlight aplikasi-aplikasi saja yang harus digunakan. Nah, itu seperti itu ada persoalan seperti itu. Karena mengapa? Karena sebagaimana yang ditanamkan oleh senior-senior saya, guru-guru saya pada saat mengikuti proses pendidikan calon hakim ini, karena seorang hakim itu harus mengerti bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Jadi materi tentang kesekretariatan pun akan ditanyakan, dan itu juga mungkin sepintas saja, tapi itu menjadi bahan ajaran sebagai gambaran pada saat saya tes. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu kurang lebih dari proses seleksi wawancara cakim ini sampai saya menjadi hakim, kurang lebih ada sekitar 13 rangkaian, 13 tes, 13 wawancara, dan puluhan soal gitu yang harus dikerjakan sampai saya bisa dilantik jadi hakim. Nah, di salah satu tes wawancara tersebut ditanyakan
bagaimana penggunaan SIPP itu dari ujung, coba jelaskan menu SIPP itu dari ujung sampai ujung apa saja, inovasi Badilak itu yang sekarang berjalan itu apa saja. Nah, itu cukup cukup kaget juga, bahkan ada yang sampai ditanya pembuatan sakit dan lagi sebagai macamnya, karena memang tujuannya hakim itu disiapkan untuk bisa memahami kesekretariatan dan kepaniteraan. Lalu dari sana baru ada penetapan kelulusan. Di sini tanggalnya itu 29 Desember pengumuman kelulusannya. Cuman agak molor. Waktu itu saya kurang lebih di tahun 2024-nya, tapi ini masih awal-awal Januari. Nah, dari prosesi pengumuman kelulusan itu, saya langsung mendapatkan beberapa bulan setelahnya mendapatkan pengumuman saya akan ditempatkan untuk magang di mana. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Untuk magang itu sifatnya on campus dan off campus, artinya ada pendidikan di diklat dan ada pendidikan di tempat magang. Kurang lebih waktu itu prosesnya sekitar 1,5 tahun sampai akhirnya bisa dilantik menjadi hakim. Waktu itu kebetulan kita disaksikan oleh Presiden kita RI1 Pak Prabowo sampai akhirnya mendapatkan penempatan. Nah, eh, penempatan ini ya pastinya waktu angkatan saya itu semuanya dari kelas 2, kelas 2 tertentu yang memang membutuhkan hakim baru, soalnya masih ada angkatan 8 di kelas 2 yang tertentu juga. Nah, kurang lebih itu terkait prosesi yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk pengadaan calon hakim ini. Izin saya stop share. Lalu apa sebenarnya yang disampaikan, motivasi-motivasi apa, dasar-dasar apa yang disampaikan pada saat diklat? Memang benar ya apa yang dikatakan senior-senior kami sebelumnya, Pak Dr. Ahmad Fauzi. Angkatan kami itu yang ditanamkan utama itu adalah integritas. Integritas itu nomor satu, dan itu terbukti dengan kata integritas itu bisa meluluskan atau tidak luluskan seseorang dalam prosesi calon hakim ini. Saya tidak perlu cerita lebih lanjut, cuman eh, integritas adalah kunci utama kami dalam melaksanakan pembelajaran, dalam mendapatkan ilmu, dan insya Allah akan diterapkan di masyarakat, di para pencari keadilan untuk menegakkan hukum peradilan agama. Sebagai gambaran, Bapak Ibu, waktu angkatan saya itu tidak ada tes kitab kuning. Itu arahan dari Yang Mulia Pak Tuada waktu itu, Profesor Dr. Amran Swadi. Tidak ada kitab kuning, tapi itu ditulis, dikerjakan, ditugaskan, dan didiklatkan. Jadi kitab kuning itu meskipun tidak ada, kita dituntut untuk bisa setidaknya membaca kitab kuning, karena itu ada nilai poin tersendiri pada saat pendidikan diklat. Nah, selain itu perlu saya sampaikan juga bahwa saya mungkin bukan lulusan sarjana hukum Islam, saya juga bukan LC, saya kebetulan lulusan S1 Hukum Unpad, Universitas Pajajaran, dan setengah dari kami itu pada saat itu hukum umum, tapi kami semua bertekad menegakkan hukum peradilan agama dan mau belajar waktu itu untuk mengejar ketertinggalan dari teman-teman kami yang sarjana Mesir atau sarjana hukum Islam lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Bagus. Tentu diminta beliau ini karena pengalaman terakhir, teknis-teknis yang harus dipelajari, persyaratan tentu lebih mengenal daripada angkatan-angkatan kami yang sebelumnya masih menggunakan manual sepertinya. Terima kasih rekan Bagus. Saya persilakan kepada peserta jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau ingin sharing atau berbagi pengalaman, keinginan seperti apa, saya persilakan kepada seluruh hadirin yang hadir lewat Zoom. Saya persilakan.
Ada yang raise hand, silakan. Saiful Haq. Nah, silakan. Di mute nampaknya. Masih di mute, Pak. Oke. Izin yang mulia Pak Epin, Pak Ahmad Fauzi, dan lain sebagainya. Perkenalkan nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Al-Haq. Saya kebetulan seorang APP angkatan 2025. Cuman bukan ditempatkan di pengadilan agama, melainkan saya ditempatkan di Petun, tepatnya Petun Pekanbaru. Dalam hal ini saya juga merupakan alumni UIN Malang, juga alumni Ma'had Ali UIN Malang yang bekerja sama dengan Ma'had Ali Zamahsari di Malang, Jawa Timur. Saya ingin bertanya yang pertama, yang paling utama menurut saya adalah kira-kira apakah bisa kalau dari Satker yang bukan PA untuk mendaftar di dirjen lain, atau dalam hal ini kalau saya dari Petun di PA kira-kira bisa nggak daftar kalau ada peluang jadi cakim gitu ya. Yang kedua juga, apakah bisa kami APP angkatan 2025 sampai saat ini belum menjadi seorang PNS untuk dapat mendaftar menjadi seorang cakim bila dibuka sebelum waktunya pendaftaran dibuka. Mungkin seperti itu sih yang paling utama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang mulia sekalian. Semoga saya mendapatkan pencerahan. Sekian. Terima kasih. Alumni tahun berapa, Mas Saib? Saya di UIN Malang, alumni tahun 2022, Pak. Saya 2007 masalahnya. Kalau panjang. Beda sedikit Pak kayaknya. Beda lumayan. Ini untuk masalah teknisnya kita nunggu surat dulu nanti seperti apa teknisnya, persyaratannya seperti apa, kita menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung atau Dirjen nanti. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk itu. Mungkin dari Ayahanda ada informasi? Ya, sementara nunggu informasi juga. Yang penting kita ikhtiar siap-siap semua. Jadi meskipun belum dirilis, kita insya Allah minggu depan materi yang siap kita jalankan. Ya, jadi Mas Said itu ya, kami ini sebenarnya menunggu juga informasi tepatnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Jadi sambil nunggu itu daripada nanti pas ke depannya itu mepet waktunya, tidak ada pembelajaran bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian yang berminat untuk menjadi hakim, akan mepet nanti untuk belajarnya. Jadi ide beliau, inisiatif beliau, mudah-mudahan dengan waktu yang tersedia ini bisa menambah informasi, pengetahuan untuk menjadi hakim, dan sebelumnya untuk ditempatkan atau diusulkan untuk jadi calon hakim di peradilan agama. Gitu ya, saya kira seperti itu Mas Saib. Siap Pak. Saya kira sudah dapat informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Kalau kita tunggu, siap. Kita tunggu dari Mahkamah Agung, Pak. Oke. Terima kasih Mas Saib. Ada lagi yang lain? Ya, sekedar info aja Pak Dr. Nasihin, ya acara ini sudah dikonsultasikan sama salah seorang hakim agung, ya diminta untuk jalan terus. Artinya ini sudah istilahnya diridhoi lah oleh hakim agung, salah satu hakim agung. Siap. Insya Allah siap melayani beliau ini. Ada lagi dari rekan-rekan sekalian yang ingin ditanyakan atau ada berbagi sharing, harapannya seperti apa? Saya persilakan. Izin, Pak. Bapak Oke, dari silakan. angkatan saya. Oh, silakan. Iya, kalau berkaca izin menambahkan, kalau di angkatan saya meskipun saat ini kita belum tahu kepastian, tapi kalau berkaca di angkatan saya, pada saat itu kami semua APP dan atau siapapun yang mendapatkan APP 2021 itu diperkenankan untuk memilih
Jadi artinya mereka yang di militer, mereka yang di Mahkamah Agung, mereka yang di mana tidak di kamar manapun bisa memilih dia mau kemana, mau kemana, mau kemana. Mungkin waktu angkatan saya seperti itu, tapi untuk kedepannya mungkin dapat kita tunggu. Tapi sedikit gambaran terkait prosesi di angkatan saya. Izin, terima kasih. Nah, alhamdulillah. Paling nggak ada pencerahan lah. Siap. Terima kasih Pak Bagus. Saya semangat untuk daftar dan belajar kembali di PA. Oke, silakan Ibu Fajrina kata. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fajrina Eka Wulandari. Saya panitera pengganti dari Pengadilan Agama Probolinggo. Kebetulan di bawah Apa pimpinan usi ini? Pak Ketua. Nggih. Mau tanya izin Bapak, kan tadi saya lihat di silabus itu minggu ke-12 itu ada baca kitab. Kebetulan kan saya itu memang bukan basicnya bukan pesantren, tapi untuk lulusan itu juga lulusan IAIN dulu. Nah, mau tanya untuk baca kitab sendiri itu maksudnya spesifikasinya seperti apa? Seperti itu asal baca aja atau sama artinya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di silabusnya nanti akan dipandu oleh narasumber Ustadz Mahrus, Ustadz Makhrus nanti insya Allah. Pak Jadi Irfan. nanti teknis seperti itu. Nah, banyak lah nanti insya Allah. Banyak. Banyak lah insya Allah. Yang penting ngerti mubtada khobar, mudhofun ilaih. Gambaran umum secara tata bahasa Arab nanti insya Allah. Baik, terima kasih, Pak. Pak, ini motivasi dari Dokter Ahmad Tausi kayaknya ini. Silakan yang lain. Mas Andika itu. Ada? No, ya silakan. Izin Pak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Andika Purnama. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru. Izin Pak, saya ingin bertanya, mungkin itu kepada yang mulia Pak Bagus yang penerimaan Cakim yang terbaru. Yang saya mau tanyakan di sesi wawancara itu, kira-kira poin-poin spesifikasinya, dulu pengalamannya apa aja yang ditanyakan Pak. Jadi kebetulan saya dari ilmu hukum, bukan sarjana hukum Islam. Jadi mungkin kami yang bukan dari sarjana hukum Islam ini mungkin lebih perlu mempersiapkan gitu, lebih ketertinggalan kami dari yang kawan-kawan yang sarjana hukum Islam. Jadi kira-kira gambarannya apakah ada rekomendasi yang modul-modul yang buku-buku yang harus kami pelajari untuk menghadapi sesi wawancara, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Bagus, ada yang mau disampaikan? Ya, izin, terima kasih, Yang baik. Untuk Pak Andika, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, karena prosesi wawancara itu turunan dari tes SKB, apa yang ditanyakan itu tidak jauh dari apa yang kita ujikan di SKB, cuman lebih ke pengembangannya. Karena ini sifatnya wawancara, berbeda tiap otomatis prakteknya itu berbeda oleh tiap wawancara. Jadi wawancara maunya seperti apa, cuman kurang lebih silabusnya seperti apa yang diteskan di SKB. Dan menurut saya apa yang akan insya Allah disampaikan nanti, di sharing materi nanti, di silabusnya nanti, di acara bimbel kita kali ini kurang lebih mencukupi dan sangat lebih cukup pada saat tes wawancara. Kenapa? Karena itu tadi, soalnya nanti akan ditanya itu lebih ke pendalaman. Jadi menurut saya kalau mengikuti bimbel ini dengan baik, dan saya kira kurang lebih seperti itu sama isinya dengan apa yang diwawancarakan. Karena kita tidak akan lebih jauh, tidak akan kemana-mana pada saat saya seperti itu. Hukum acara peradilan agama, hukum Islam, peradilan agama itu tidak akan kemana-mana, hanya itu saja. Lalu terkait pertanyaan yang tadi,
saya hanya tidak tahu seperti apa karena itu kan motivasi orang beda-beda. Cuman yang dapat saya sampaikan gambarannya di angkatan saya itu kami yang dari ilmu hukum itu untuk mengejar ketertinggalan karena waktu itu kita prosesnya ada 2 tahun ya sampai dari penerimaan CPNS itu rajin mengikuti acara-acara seperti ini, seperti ngaji bareng ini. Kami juga membuat kelompok kecil untuk membaca kitab kuning dan sebagainya macamnya, berguru ke senior-senior kami untuk menutupi gap kami gitu untuk terkait kitab kuning dan terkait apa yang tidak kami dapatkan di masa perkuliahan. Ya, jadi menurut saya sarana ini double-double gitu. Di bimbel ini bisa kita dapatkan juga apa yang nanti akan diteskan di SKB baik di wawancara dan untuk yang pendalamannya di ngaji bareng itu sangat membantu waktu waktu zaman saya melaksanakan tes dan karena waktu saya tidak dites di terkait kitab kuningnya tapi ada diujikan dan dipelajari itu sangat membantu apa yang dipelajari dari para senior. Mungkin itu saja, moderator izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk wawancara biasanya nanti pendalaman di dalam hukum material biasanya umumnya ya, apalagi nanti fit and proper test untuk pimpinan biasanya pendalaman ke hukum material biasanya. Termasuk nanti motivasi, mungkin nanti ada motivasi kenapa ingin menjadi hakim. Salah satunya mungkin seperti itu nanti. Seperti waktu kami dulu ya, seperti waktu dulu itu motivasi untuk jadi hakim seperti apa. Nanti mungkin akan disampaikan nanti untuk pembacaan kitab. Insya Allah nanti dulu tuh sempat Ustadz Mahrus ada bimbingan tentang tata bahasa secara online dulu. Jadi via WhatsApp dulu pernah dilaksanakan beliau dan mudah-mudahan nanti di sesi kita di pembahasan masalah bacaan kitab nanti beliau akan membahaskan secara cepat mungkin secara gambaran umum seperti apa bagi rekan-rekan yang masih boleh dibilang awam untuk pembacaan kitab nanti. Gitu ya? Atau ada yang lagi yang mau disampaikan? Ayahanda Elvin ada? Saya rasa cukup ya. Artinya ya pada teman-teman yang sudah tergabung baik di WA1 maupun WA2 ya tetap semangat ya. Mungkin sesekali bisa join ke ngaji bareng karena agendanya pembelajaran ini seminggu 2 kali ya. Bisa juga nanti ada pemateri yang bisanya nambah di hari Minggu ya mau nggak mau kita kerjakan juga kita lakukan juga itu. Pokoknya semua fastabiqul khairat lah ya berlomba cari amal baik ya mudah-mudahan hidup kita bermanfaat dan bisa mengkader menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan kepada pemateri ya, yang sudah gabung di join grup ini di Zoom ini ya segera menyiapkan bahan-bahannya karena seminggu ini kita langsung bergerak Pak moderator nih. Iya. Ayahanda mungkin ada pesan-pesan sebelum kami tutup? Ya pesannya tadi bahwa tetap Apa semangat. ada yang mau disampaikan? Itu aja. Oh siap. Oke, siap. Terima kasih Ayahanda Elvin. Sebelum kita tutup kita bentar dulu Mas. doa sebentar mudah-mudahan Bentar. diberikan. Pak Fikri itu, Oke, siap. Pak Fikri. Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum Pak Fikri. warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap ada. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini karena baru selesai tenis ini, baru bisa bergabung dengan Pak Ketua Siap. dan rekan-rekan semua. Tadi hanya Siap. ada beberapa 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya ya tenaga teknis baik itu PP, BS, JSP maupun APP. Informasi yang perlu diketahui umur sekitar nanti kalau tenaga teknis itu 40 maksimal. Terus untuk kemungkinan besar akan dibuka non tenaga teknis BA yang memenuhi kualifikasi pendidikan juga akan dibuka dengan 45 kalau tenaga teknis 45 kalau non teknis itu 40 umurnya usianya. Jadi dari kesekretariatan pun nanti akan ikut
bersaing kalau kemungkinan di ACC oleh pimpinan Mahkamah Agung. Itu Jadi info baru tuh. ya, Nah, Ya ya. kan. ya jadi ini hanya info lisan ya, maksudnya saya pun tidak berani memastikan 100%, tapi hanya sebagai jaga-jaga kan ternyata nanti itu kalau dibuka benar seperti itu eh, dan kuotanya tidak akan terlalu banyak, jadi saingan pun akan besar. Ya, saingan akan besar. Kalau yang peminatnya banyak, tapi kan syaratnya itu peminatnya kalau banyak, saingan akan berat dan lumayan lah untuk menguras waktu. Oleh karenanya teman-teman ya silakan. Kita hanya sebagai senior ini memberikan fasilitas ya semampu kami mendampingi saudara-saudara yang nanti punya minat, dan tentunya bukan cuma minat ya, tapi niat ikhlas lah. Niat ikhlas dengan dilandasi integritas tadi yang disampaikan di awal oleh rekan kita hakim baru itu tadi, ya kan, itu tetangga saya itu. Emang saya di mana-mana kalau pesan itu ya begitu, kalau tidak bisa kerjain bagus dan berintegritas tidak usah lah jadi hakim kan, tidak usah, sudah jangan macam-macam atau dengan coba-coba lah ya. Merusak lembaga itu tidak usah lah. Kalau motivasinya hanya ekonomi, saudara ditanya hanya motivasinya ekonomi, akan dicoret itu, ya, motifnya akan dicoret itu. Ya benar tadi, motivasi utama adalah kami ingin menegakkan, membantu atau ikut berkontribusi, bukan bantu, berkontribusi dalam penegakan hukum Islam, mengembangkan peradilan agama. Itu pun kata kunci itu, dilandasi dengan integritas yang kami punya atau yang akan saya pegang kuat. Itu kata untuk wawancara berkaitan dengan motivasi. Ya, kata kunci itu sudah selesai, sudah Anda akan tanya banyak lagi. Kecuali nanti akan muncul ini sambilan ya, sambil yang kedua kalinya, sambilan tadi yang bertanya wawancaranya seperti apa atau motivasi ini yang berkaitan dengan motivasi, kami share nanti teman-teman. Ini hanya spill dulu di awal. Yang bukan sarjana hukum Islam atau tidak menguasai hukum Islam harus mempersiapkan kalimat yang tepat, ya, harus mempersiapkan kalimat yang tepat ketika wawancaranya ternyata terkait dengan motivasi yang ternyata tidak sinkron dengan kompetensi. Nah itu harus jelas lah. Misalnya, mohon maaf saya kasih kunci, misal saudara SH dari sarjana hukum umum, tapi sampaikanlah bahwa saya itu Pak dari kecil itu dididik di lingkungan pesantren. Meskipun saya belajar sarjana hukum umum, tetapi kuat bagi kami niatan integritas kami terhadap hukum Islam pun tinggi. Oleh karenanya berkaitan dengan peminatan ini atau harapan untuk menjadi hakim di peradilan agama ini sudah sangat menjiwai atau menjadi roh kami dari kecil, karena pendidikan pesantren atau bahkan madrasah dan lain seterusnya lah. Nah, itu bisa saudara sebagai kata, bukan ya penguat, yang ngeles tapi penguat memang, kalau memang senyatanya saudara dalam profil asesmen atau dalam CV pendidikan pun itu muncul. Nah, itu bisa menjadi kata ketika kata kunci ketika melakukan wawancara nanti. Nah, itu dan terutama ya kalau sesi wawancara itu ya itu lagi bagaimana saudara biasa menjawab pertanyaan dengan tidak ngangguk-ngangguk, ya itu juga harus saudara kuasai sudah mulai dari sekarang. Mungkin yang dulu PP atau apa, yang hanya APP, yang tidak suka atau tidak senang diskusi atau tidak biasa untuk berani mengungkapkan sesuatu, ya sudah mulai sekarang mulailah untuk belajar bahwa saudara kalau minat menjadi hakim peradilan agama ya sudah harus mulai bisa berbicara di hadapan orang meskipun dalam kondisi yang tertekan. Mulai bisa berbicara di hadapan orang meskipun dalam kondisi yang tertekan. Itu kata kunci yang perlu saudara pelajari. Dari mana ya, misalnya mencoba untuk sudah membiasakan di kantor ketika ada rapat ikut dan menyuarakan aspirasi positif membangun kantor, itu akan menjadi sudah biasa ya. Insya Allah nanti pokoknya awal tahun 2006
itu kemungkinan besar sudah akan dibuka. Jadi waktu belajar memang mepet sekali Bapak Ibu, dan pendaftaran pun juga mungkin akan dibuka selebar-lebarnya dalam jangka waktu lama. Ya kan, tidak akan mungkin jangka waktu lama. Oleh karenanya persiapan dari segi aspek manapun, dengan cara bagaimanapun harus saudara-saudara lakukan. Tidak sebatas dari bimbingan-bimbingan baik yang dilakukan di internal Saker misalnya, atau di internal wilayah misalnya, atau melalui forum yang ini. Mungkin dengan saudara semakin banyak membaca dikala sudah sepi, tapi kan sudah tahu kisi-kisi dan sudah tahu silabusnya, maka itulah yang saudara harus sudah mulai buat daftarnya sekarang kalau minat bener. Ya, daftar ilmu yang harus saudara lebih kuasai. Pakai cara apapun silahkan mulai buka. Ya, buku-buku ataupun makalah-makalah ataupun browsing-browsing dan lain sebagainya dari Google, ChatGPT dan lain sebagainya, itu harus saudara sudah mulai perkaya pengetahuan itu. Selain mungkin yang disampaikan dalam forum-forum yang seperti ini penting karena memang ada trik dan lain sebagainya yang perlu didengar secara langsung dan ditanyakan secara langsung oleh yang berpengalaman. Mungkin itu teman-teman spill apa ya sebagai tambahan dari kami untuk bekal saudara-saudara menghadapi persiapan pembukaan penerimaan seleksi Cakim tersebut. Demikian Pak Mas Miftah dan Pak Ketua Elvin, tambahan dari saya. Mohon maaf sekali lagi karena terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayahanda, Elvin. Ya, sepakat apa yang telah disampaikan panjang lebar oleh Pak Dr. Nasihin. Saya menggarisbawahi makannya sama nasi, minumnya juga sama berupa air, bacaan bukunya juga sama, hukum acaranya sama. Yang membedakan tadi ya, kalau saya selalu memberitahu ke Pak Mas Bagus tuh jangan lupa salam SKSD. Nah, itu yang membedakan tuh. Ya. Ilmu keberuntungan. Orang pinter kalah sama orang beruntung. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah amal ibadahnya sudah bagus, tingkatkan. Yang belum juga mari belajar. Bukan sok kenal, sok dekat. Tapi Senin Kemis sedekah doa. Jadi untuk membedakan itu. Kalau yang diurai Pak Dokter tuh sudah sangat mantap itu dari ujung ke ujung ya. Trik tipsnya. Tapi yang membedakan adalah ibadah kita, ya perjuangan kita. Dari saya cukup sekian. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan bahagia. Mempersiapkan diri dari sekarang sudah mulai browsing-browsing. Angin surga baru, kestariyatan rencananya juga dibuka peluang. Mudah-mudahan ini menambah SDM kita yang kuotanya kemarin banyak sekali kurang. Dengan adanya dibuka ini dapat tertutupi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ahmad Fikri ada yang mau disampaikan? Izin Pak. Oke, silakan. Iya, tadi kebetulan perkenalkan saya Ahmad Fikri, Pak. Saya Panitera Pengadilan Agama Batu Raja. Ini udah termasuk senior juga nih, usia udah 45 tahun. 45 tahun lebih malah, bukan lagi 45 tahun ke bawah, 45 tahun lebih ini sudah nih Pak. Ini ada nggak kemungkinan masih bisa ikut? Karena ya namanya usia Pak ya, pastikan bersaing dengan kawan-kawan yang lebih muda, lebih pinter. Kita yang ini kan pasti jauh tertinggal karena faktor usia. Nah, mengenai usia tadi Pak, kalau misalnya kalau ada bocoran di sini 45-nya itu kalau masih maksimal 45 mungkin 00 bulan ataupun 0 ini saya nggak bisa ikut lagi, tapi kalau masih 45 saya rasa mungkin ya, mungkin. Siapa tahu Pak. Yang jelas saya masih semangat Pak. Terima kasih ini. Luar biasa ini. Bapak-bapak hakim yang mulia kita. Ada bimbel seperti ini. Untuk Bapak moderator, Pak Mita, terima kasih ya Pak ya. Itu saja Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panitera.
Ah, kita sambil menunggu nanti informasi selanjutnya seperti apa. Mungkin nanti ada pembagian untuk tenaga teknis atau misalkan khusus yang sudah berpengalaman di sekian tahun, ada klasifikasi usia. Harapan kita bisa mengakomodir semua lah. Jadi bukan hanya setidak-tidaknya menambah dari tenaga hakim lah. Tapi sambil menunggu nanti Pak Ahmad Fikri, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak harapkan ada juga peluang untuk itu. Ya, Amin, amin, amin. Ih, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Ahmad Fikri. Ya, sama-sama, Pak. Ih, Pak Saprudin dari PA Tarakan ada yang mau disampaikan? Ada tadi Pak Ahmad Saprudin ya? Suaranya nggak masuk Pak Ketua. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak. Oke, silakan. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya bisa Pak, bisa Pak. Silakan Pak. Soalnya saya lagi di luar ini, Pak. Silakan. Silakan Pak. Jaringan ya? Silakan, silakan Pak. Suaranya mati. Iya, Hilang ya? Pak Ibrahim dulu kan. Sama tambahan mungkin ya sebelum nanti materi pembahasan kita, ini teman-teman kalau yang mau memperdalam lagi, kemungkinan besar itu ya biasanya ya fiqh sunnah itu nanti sampai baca-baca lah ya. Kalau yang istilahnya yang di luar bimbingan ya, itu fiqh sunnah kalau sampai baca-baca itu sebagai modal awal sudah. Kalau baik yang sampai download cari saja yang baik yang sudah berharokat atau tidak berekat hanya sebagai pelancar saja kalau memang nanti itu menjadi persyaratan kelulusannya. Tapi kalau tidak ya syukur alhamdulillah. Tapi untuk persiapan fikih sunnah itu biasanya itu saja kalau untuk hakim tingkat pertama. Itu untuk cakim. Terima kasih. Siap. Siap Pak Dokter. Pak Ibrahim Munib, ada yang mau disampaikan? Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta rekomendasi Bapak-Bapak sekalian. Sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua Bapak sekalian yang telah membuat forum yang sangat luar biasa ini. Tidak terbayangkan ternyata ada orang-orang atas yang sangat memperhatikan tenaga-tenaga teknis. Terkait saya minta rekomendasi terkait apakah ada buku yang sambil ini kan zoomnya kan di waktu-waktu tertentu saja nanti kan Pak untuk bimbelnya. Adakah buku yang direkomendasikan untuk mempelajari acara terkhusus pengadilan agama atau karya siapa gitu, atau buku-buku terkait hukum keluarga dan kompetensi absolut di peradilan agama. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan lagi? Kita tampung terus kalian. Ayah Anda Elvin, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau disampaikan? Bagusnya rekan-rekan hakim nih, calon hakim harus belajar bersuara ya. Ini latihan nih. Jadi tolong belajar berpendapat, tapi juga tidak memaksakan pendapat, harus bisa bermusyawarah. Kalau buku-buku ya nanti kan di-share ya sama pematerinya tiap materi. Jadi sementara ya dari pribadi ya nanti yang dipunya apa ya kan sambil berjalan nanti di grup di-share. Ya itu soal dan materi tentunya juga ada rujukan footnote-nya dari mana gitu. Ini memudahkan sebetulnya nih forum
belajar bimbel bimbel ini. Ya, kita sudah istilahnya disarikan lah gitu ya. Kita nggak mencari, bingung dari mana gitu. Tapi sudah on the spot ya materinya itu. Diusahakan nanti juga pemateri ya langsung terarah gitu. Itu rencana kami itu ke depan, Pak Moderator dan Pak siapa tadi? Pak Ibrahim ya. Gitu ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya kita tuh kan ada buku ya, untuk secara umum kan buku dua ada. Ditambah lagi nanti SEMA-SEMA terbaru, SK-SK, SKKMA atau petunjuk-petunjuk dari Dirjen mungkin bisa dipelajari masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan SEMA itu, apalagi SEMA terbaru, kita masih terakhir kalau tidak salah tahun 2013 Ayahanda ya, kalau untuk buku dua. Ya, itu Pak Ustadz Harisman mau bicara mungkin menyampaikan tuh. Jangan di chat. Iya, silakan Ustaz Arisman. Izin via chat aja sudah saya tulis Ayahanda. Oh. Ini kita Terima belajar kasih. menyampaikan pendapat ya sebelum musyawarah hakim ini. Jadi sudah Banyak terlatih yang teman-teman ini. Kalau kita Assalamualaikum. udah di ujian nggak bisa ngomong repot. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya tadi? Pak Muhsin kah? Iya. Oh, lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin tahu bapak-bapak yang mulia hakim serta senior-senior baik itu Panmut, PP dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyediakan forum yang luar biasa ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi kan saya ini APP 2023 ditempatkan latar belakang akademik saya adalah sarjana syariah. Tetapi saya ditempatkan ditempatkan di Pengadilan Negeri Makassar dan itu kepaniteraan tindak pidana khusus korupsi, Pak. Kalau untuk persiapan Hakim Agama, karena memang latar belakang saya sarjana syariah, tentu hati kecil saya lebih mendorong saya untuk memilih Hakim Agama. Cuma ada mungkin satu ketertinggalan, Pak. Kayak misalnya mungkin kalau buku itu kan bisa kita baca kayak buku 2, kompilasi SEMA dari 2012 sampai yang terbaru gitu ya. Cuman seperti aplikasi-aplikasi yang tidak ada di PN, mungkin juga ada teman saya dengar dia LC, Pak. Lulusan Mesir ditempatkan di militer, itu lebih jauh lagi tuh. Banyak yang kalau senior APP kami yang tadi 2021 yang sekarang sudah menjadi hakim, beliau sharing tadi ada kemungkinan pertanyaan di wawancara itu berkait juga dengan aplikasi yang digunakan di pengadilan agama. Pastinya ada sedikit perbedaan. Jadi saran saya mungkin nanti di bimbingan nanti dikuatkan tentang aplikasi-aplikasi tersebut ataupun hal-hal yang tidak ada di PN atau ataupun yang ada di PA tapi tidak ada di PN dan TUN atau militer. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhsin. Insya Allah nanti ada tim tersendiri untuk membahas masalah aplikasi di bimbingan nanti. Dan ini saya pastikan tim tersebut memang tim dari rumusan dari Badrak sendiri insya Allah. Terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi ya? Atau gimana? Satu lagi ya? Pak Sapudin tadi ya? Boleh. Oh, hilang lagi Pak Baik, Sapudin. Ahmad Fauzi terakhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon maaf tadi saya pakai headset, rupanya headsetnya error Pak. Oke, silakan Pak Sapudin. Izin yang mulia Pak Elvin dan Pak Ahmad Fauzi ya, mantan PA Tarakan Alumni. saya.
Ya, alumni PA Tarakan. Saya alhamdulillah sekarang di PA Tarakan, Pak. Saya Saprudin dari Pengadilan Agama Tarakan, Panitra PA Tarakan, Pak. Izin, Pak. Ini saya mau tanyakan terkait Cakim ini. Kan banyak pertanyaan juga ini, Pak, terkait kesekretariatan tadi. Banyak teman-teman kesekretariatan memang yang mempertanyakan kepada saya apakah kesekretariatan juga bisa masuk. Ternyata tadi penyampaian sampai 40 tahun, Pak, ya, isu-isunya. Kalau kemarin kan 35 tahun. Informasinya terakhir. Ya. Jadi mungkin saya akan informasikan ke teman-teman juga terkait persiapan. Mungkin izin nanti saya bagikan juga di grup WA kepada teman-teman yang ingin tes Cakim nanti. Kemudian saya mau tanyakan terkait nanti yang ditanyakan SKB-nya itu terkait hukum Islam aja atau gimana ya, Pak, ya? Soalnya saya latar belakangnya ini umum, Pak. Saya dari Universitas Widyagama Samarinda. Jadi saya memang kurang dalam latar belakang hukum Islam. Kalau jinayat saya mungkin masih perlu banyak belajar, Pak. Jadi mohon saya juga belum dapat ini, Pak, referensi-referensi terkait hukum-hukum jinayat. Mungkin nanti kalau bisa di-share-kan hukum-hukum jinayat, Pak, karena kemungkinan ada di soal, karena saya juga latar belakangnya umum. Mohon izin dibantu untuk hukum-hukum jinayatnya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saprudin. Insya Allah nanti tim sudah ada, Pak. Jadi untuk masalah hukum material, formil sudah ada. Dan saya informasikan untuk yang akan dibawakan jinayat ini adalah Ustadz calon Dr. Badrul Jamal. Beliau memang TOT untuk dari hakim jinayat alumni dari Aceh dan merupakan trainer of trainingnya dari jinayat. Insya Allah asisten hakim agung juga. Insya Allah ada kok beliau. Alhamdulillah, makasih, Pak. Oke, insya Allah ada. Jika ada yang tanyakan lagi gimana? Gus Huda? Ya, ini tadi ya, bolehlah informasi tadi yang sampaikan, tapi bukan untuk menjadi sebuah kepastian ya, baik yang berkenaan dengan lintas direktorat, terus lintas bagian, boleh diinformasikan, tapi jangan sampai ini pasti tidak ya. Sementara informasinya, nah, kalau resminya, wawalam nunggu pimpinan Mahkamah Agung nanti fungsinya terakhir seperti apa. Termasuk juga untuk batas usia tadi 40 dengan 45 itu, nah, itu lisan, jadi informasi lisan saja. Hanya batas nanti jangan sampai kita ngomong ini pasti, jangan. Harapan kita pokoknya yang pasti itu nanti nunggu surat dari Mahkamah Agung yang jelasnya. Jadi itu. Terus kemudian yang berkaitan dengan aplikasi nanti di Fintech IT insya Allah adalah di spill aplikasi itu oleh Mas Anton ya. Nanti diinformasikan nanti oleh panitia atau oleh penggagas ini. Hanya sekedar mungkin masukan untuk teman-teman yang di luar PA yang ternyata apalagi LC, apalagi yang sudah syariah ya kan, yang berminat ingin ke peradilan agama dari Cakim agama dan oleh pimpinan atau oleh Mahkamah Agung kok diberi peluang itu, ya silahkan mulai dari sekarang cari relasi atau cari kawan yang di PA, tanya-tanyalah, mainlah ke sana, ngobrol tentang aplikasinya, isinya apa, apakah sama SIPP PA dengan SIPP peradilan umum misalnya, atau terkait dengan monet-monet kinerja di peradilan agama apa sama dengan peradilan negeri misalnya. Boleh kalau ada relasi kawan yang teknis kah, yang relasi apakah, main-mainlah berkaitan dengan hal itu. Kemungkinan dengan itu juga akan menambah kebiasaan atau pengalaman, pengetahuan terkait dengan aplikasi yang tadi dikhawatirkan oleh teman, kalau nanti ternyata yang ditanya aplikasi terkait dengan peradilan agama ketika wawancara. Mungkin itu tambahannya.
Siap, Pak Dokter. Cukup ya. Nanti kalau teman-teman mau ada yang tanyakan, bisa nanti langsung di chat di grup aja ya, biar lebih enak. Gitu ya. Sebelum kita tutup, saya persilakan Bu Suda untuk memimpin doa. Mungkin ada closing dari Ayanda Elvin sebelum kita doa, Ustaz. Oh, silakan. Mohon doanya Sudah Pak. tadi Mohon di awal, Yang Mulia. Elvin, monggo. 1 menit aja Pak Elvin, monggo. Pesan saya tadi, ya, barengi ya, pekerjaan kita dengan doa, ya, terus jadikan ini sebuah ibadah. Insya Allah, saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan di PA, ketika kita rajin dengan niat ibadah, jangan minta reward seketika untuk kita. Kadang-kadang reward itu disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita. Jadi dengan kita kerja, belajar dengan niat ibadah, insya Allah akan tenang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Baik, para Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mari kita sama-sama menengadahkan doa, ya, menundukkan kepala sejenak. Kita niatkan, mudah-mudahan dengan usaha kita yang hari ini di launching oleh Yang Mulia Bapak Elvin Nailana. Ini beliau WKPTA ya besok insya Allah, karena kemarin, dan timnya insya Allah ada sekitar 20 orang lebih, bahkan tadi ada Pak Suhada juga mendukung, kemudian ada juga para senior peradilan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kabulkan hajat Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan eh, kuota yang dibutuhkan nanti ditambah ya, karena memang hakim ini sangat kurang. Mudah-mudahan misalnya butuh 1.000 atau lebih, mudah-mudahan seperti itu bisa lulus semuanya. Nah, mari kita berdoa. Ala hadirin ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله اللهم قضي حاجاتنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم صل صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين اقضي حاجاتنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Huda dan Bapak Ibu semua, bil khusus Ayahanda Elvin. Mudah-mudahan nanti bimbingan ini berjalan lancar dan mudah-mudahan apa yang jadi hajat Bapak Ibu semua dapat dikabulkan, menambah ilmu kita juga di kemudian hari. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan keluhan dari Bapak Ibu semua masalah persyaratan apapun
merupakan jalan untuk kita semua untuk menjadi hakim yang berintegritas, lulus menjadi hakim agama yang baik, yang diharapkan menjadi pengganti-pengganti dari senior-senior yang sebelumnya. Saya kira itu, dan saya persilakan nanti Bapak Ibu semua mengikuti bimbingan ini, karena ini di luar dari acaranya Dirjen, acaranya dari Mahkamah Agung, sifatnya sukarela. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak Ibu semua menjadi jalan untuk kita semua menuju kebaikan, menjadi hakim, lulus menjadi hakim agama di peradilan agama. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.